Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bertadarus surat Qaf, surat ke-50. Awal ayatnya dari surat Qaf. Fussilat. Iya. Dari awal surat ya Pak. Ayat 16. Walaqad khalaqnal insana. Mari sama-sama beristiazah, berta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa rahmat sampai kepada kita. Bersama-sama beristiazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat walaqad khalaqnal insana bareng. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqa mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka fabasaruka al-yawma hadid. Wa qala qarinu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi
qaddamtu ilaikum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ala ladayya wa ma ana bidhallamil lil abid. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatalana ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusula ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan, semoga kita semua malam ini senantiasa tetap melimpahnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita. Sampai mari sama-sama kita terima, kita jalankan, kita sebarluaskan salawat dan salam kepada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, umat Islam sampai akhir zaman. Alhamdulillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah viral ya Pak ya. Jadi kita akan jelaskan tentang perang Khandaq. Gitu. Perang Khandaq adalah Khandaq itu bahasa Parsi, Arab Parsi, dimunculkan oleh Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan itu, dalam musyawarah besar Nabi Muhammad SAW menerima usulan dari Salman Al-Farisi. Dia seorang Persia, orang Parsi, maka Arabnya Arab Parsi. Jadi Arab itu ternyata sama kayak bahasa di kita gitu. Orang Jawa ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawanya Jawa minggir perbatasan itu yang ngapak, yang anu kan beda-beda ya gitu. Arab juga seyogianya seperti itu. Jadi Khandaq itu Khandak atau Khandaq ya, diartikan parit, itu bahasa Arab Parsi. Itu istilah Salman Al-Farisi. Dalam sejarah disebutnya adalah perang Ahzab atau perang parit, karena sahabat Nabi dan para sahabat atas usul Salman Al-Farisi sebagai strategi peperangan itu, yakni dengan menggali parit. Paritnya itu dari timur ke barat, utara ke selatan, tapi ada sebagian kebun lorong-lorong yang di situ ada penuh kebun kurma dan perkampungan waktu itu. Nah, kira-kira panjangnya 5 km. Gitu, 5 km, lebarnya kira-kira 5 meter, kedalamannya lumayan 15 meter dalamnya. Itu dihabiskan waktu tidak sampai 1 minggu gitu. Jadi panjangnya keliling untuk membatasi benteng Madinah itu 5 km, lebarnya kira-kira 5 meter, dalamnya yang kira-kira 15 meteran gitu.
Jadi memang kalaupun ada si kuda loncat, ada yang berusaha loncat kayak motor cross gitu, kalau mau loncat cung kan nyampe tuh. Kuda mau loncat nggak nyampe, nyebur, pung, akhirnya dihadang oleh Sayyidina Ali. Ada dua itu sekutu yang berusaha, satu lewat loncatan, satu lewat perkampungan kebun kurma, jadi sulit dia masuk, dihadang oleh Sayyidina Ali. Dua-duanya berhasil dilumpuhkan alias terbunuh atau dibunuh gitu ya. Itu perang Khandaq. Dalam mukadimah, satu yang harus kita garis bawahi bahwa dalam pelajaran sirah nabawiyah gitu, sesuai dengan sirah perjalanan, ini menjadi napak tilas umat Islam untuk dijadikan ibroh, pelajaran. Tadi dibacakan dalam surat Hud, surat 11 ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusula ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Itu sejarah itu. Jadi wa kullan naqussu 'alaika, dan sungguh telah aku kisahkan, telah aku ceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul kepadamu Muhammad gitu. Berarti sekarang kan kepada kita. Ya, alaika min amba'i rusula ma nusabbitu bihi fuadaka, ma apa-apa yang sabit agar teguh fuadaka. Fuad itu hati, rasa, pemikiran, empati, kecerdasan, akal, logika. Jadi fuad itu menyangkut apa yang dalam hati, dada, apa yang ada dalam pemikiran, otak. Jadi ada sodr itu dada, dalam sodr itu ada kolbun. Kemarin dibahas kolbun ya, kolab yang suka bolak-balik. Manusia tidak ada sanggup bisa menguasai itu hati, pendirian manusia. Pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa, terus bolak-balik gitu. Ada doa kemarin sudah diajarkan ya gitu, kita selalu manteng, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala mahabbatik. Jadi itu salah satu doa agar apa? Hati kita senantiasa terkendali begitu. Ada sodr, ada kolbun. Di dalam kolbun ada fuad. Fuad itu tadi tidak hanya hati, tapi ada rasa, ada keinginan, ada hawaun. Nanti beda hawa atau nafsun dengan hawa an nafsu, dengan hawa nafsu. Tuh, gitu ya. Jadi ada pemikirannya, ada cerdasnya, ada rasanya, empatinya, keinginannya, hasrat, ada irodah, keinginan. Sampailah kepada logika akal pikiran sehingga kita dengan fuad ini bisa memisahkan, membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana lurus, mana bengkok dan lain-lain. Di dalam fuadun ada lubun. Lubun itu kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah taraf, kalau orang tasawuf mungkin makom khusus gitu. Jadi dunia dan seisinya, istri, keluarga, anak, apapun harta benda yang nempel berada dalam sekelilingnya gitu, itu dianggap rendah. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lubun. Di dalam yang lubun lagi, di dalamnya lagi ada sirun. Sirun itu sirun min asrori. Kalau dalam kitabnya Imam Ghazali mah rahasia. Jadi ada rahasia. Di dalam sirun itu adalah aku siapa? Allah. Cuman kan menyatukan diri kita dengan Allah. Jangan-jangan nanti seperti menyatunya diri kita dengan Allah. Manunggaling kaula. Ditanya siapa, di mana Allah? Gak ada Allah, ini Allah, aku adalah Allah, Allah adalah A. Nah, itu adalah berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya kan, subhanallahi amma yasifun. Allah Subhanahu wa taala terhindar dari segala hal yang disifat-sifatkan. Maksudnya tidak boleh diserupai. Dalam Asy-Syura ayat 11 gitu, sebagai dalil mukhalafatul lil hawadisi laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak ada atau nggak bisa dimisil-misil, diserupakan dengan segala
apapun di dunia ini. Maka isi dunia ini cuma dua, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, Al-Khaliqu yang menciptakan, yang menjadikan. Yang kedua Al-Makhluk atau makhlukun yang diciptakan. Ya udah, selain Allah zat laisa kamitslihi syai'un, semua adalah makhluk. Berarti makhluk yang diciptakan. Sedangkan makhluk tunduk kepada Khaliq. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwa hanya kepunyaan Allah atau hanya hak Allah mengatur, menciptakan. Maha besar Allah, tabarakallahu rabb yang menguasai seluruh alam. Gitu. Yang terpenting sekali lagi surat Hud ya, surat 11 ayat 120. Jadi wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusula, dan sungguh telah aku ceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya, gitu. Manusabbitu bihi, apa-apa yang agar teguh padanya, bihi dengannya, dengan kisah-kisah itu. Manusabbitu bihi fuadaka, fuad, hati yang dalamnya ini bisa merasa, bisa memikirkan, bisa bagaimana berinspirasi kejadian peperangan masa itu, betapa hebatnya, betapa sulitnya, kalau takut betapa takutnya, gitu, menghadapi musuh. Karena apa? Perimbangannya yang tidak wajar, 10.000 melawan 3.000. Jadi kaum sekutu Ahzab itu bersekutu, gitu. Sekutunya lebih dari 12 bani suku, gitu. Bani Nazir, Bani Gatafan, gitu. Ada Bani Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu adalah orang Arab Badui, Arab gunung yang terlatih, yang benar-benar udah siap mati. Jadi 10.000 pasukan itu bukan pasukan wajib militer rakyat jelata pada berangkat. Itu pasukan yang sudah terlatih. Orang-orang Arab Badui, pokoknya orang yang udah nggak pikir 2 kali, gitu, maju serbu, gitu maksudnya. Itu lebih dari 12 suku. Maka Ahzab diabadikan dalam surah Ahzab, artinya bersekutu, artinya adalah awal di mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Berarti kalau 1 Hijriah hijrah ke Madinah, 2,5 tahun Futuh Mekah, gitu. Berarti kalau 5 Hijriah itu setelah perang Badar. Perang Badar kan 17 Ramadan, pas puasa, lagi lapar-laparnya para sahabat kudu perang. Tapi diawalinya perang tanding, 3 lawan 3, gitu. Dari kafir Quraisy jagonya 3 orang, dilawan dari kaum muslimin 3 orang, salah satunya Ali. Dari kaum kafir Quraisy tewas semua. Dari sahabat itu cuma 1 orang, gitu. Ali radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah, dialah yang gagah perkasa, gitu. Bahkan dia dihadiahi oleh Rasul baju perang, baju besi perang, termasuk pedang Zulfikar, gitu. Nah, pedang Zulfikar oleh ahli-ahli perilmuan itu ditulis di pisau, di pedang. Lafata ila aliyula saifa ila Zulfikar. Kalau udah ada tulisan itu sakti, gitulah. Tapi zaman dulu itu adalah memang pedang Zulfikar hadiah dari Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, begitu. Nah, konon Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah itu diberikan kepandaian untuk memainkan. Jadi berlatihnya di gunung magnet. Jadi gunung itu ada unsuran besi, unsuran nikel dan lain-lain, pokoknya yang bisa menghantarkan medan magnet. Pedangnya itu 25 kg. Siapa yang kuat 25 kg? Wah, bisa teklok ya tangan kita ya, dimainkan. Konon dalam riwayat Ali itu kalau berperang membunuh musuh itu tidak sampai nyolek fisik, jadi nggak ketahuan. Jarak 25 meter, begitu pedang dimainin, luar biasa ya. Itulah kekaromahan, begitu ya, kemujizatan yang nempel pada para nabi dan rasul juga turun kepada para sahabat nabi, gitu.
Itulah perang Ahzab. Jadi sakit hati kekalahan perang Badar dalam adu tanding itu meluas, sehingga Ramadan habis, Syawal gitu. Jadi pada bulan Syawal itu sampai akhir 1 bulan full itu, karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu sudah bulan haram gitu. Jadi tidak boleh ada peperangan gitu, bulan yang dihormati. Jadi 1 bulan Syawal itu luar biasa. Maka terjadi pengepungan 15 hari. Itu umat Islam di tengah kota Madinah yang dikelilingi parit itu, 10.000 pasukan itu mengelilingi kemah-kemah Kanjeng Nabi dan para sahabat di tengah kota Yasrib di Madinah. Tapi karena Allah sudah jamin, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi yang telah diberkahi sekelilingnya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat kami pada saat Isra Mi'raj, Yasrib itu. Jadi antara Mekah ke Masjidil Aqsa, sekelilingnya itu ada Yasrib, Madinah. Jadi memang udah kepilih tempat itu sebagai tempat hijrah gitu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala gitu ya. So, nanti kita telusuri dulu. Nah, kekesalan, balas dendam, akhirnya terjadi sekutu antara Bani Nazir orang Madinah ngundang kafir Quraisy dengan pasukan terlatih. Akhirnya berkumpul bersekutu 12 suku ataupun bani ya, yang mereka semua adalah konotasinya akan menghabiskan Muhammad dan para sahabatnya gitu, dan apa yang dibawa sebagai misi kewahyuan gitu. Jadi Islamnya itu pengen dibungkuskan. Jadi kalau bahasa kita, rese nih Muhammad lahir kok bisa mengalahkan Tuhan-Tuhan yang sedang mereka sembah begitu. Nah, kalau cerita sejarahnya nanti bisa baca kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, Munawwar Khalil, Fikih Sirah Salim Bahrais, ada ensiklopedia Islam, ada karangannya Hoston Smith orang Belanda. Tapi itu benar-benar akurat itu. Terus ada lagi banyak sumber-sumber, dan semua intinya kalau ngelihat perang Ahzab itu perang sekutu akan membungkuskan Nabi dan para sahabatnya di Madinah, tapi kalah telak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu, musim dingin. Musim dingin itu kayak kita udah mulai turun hujan. Nah, anginnya kencang musim dingin. Begitu. Jadi pertolongannya itu murni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam riwayat lain itu ada disebut angin Zabur. Padahal Zabur itu kan kitab ya, kitab yang disampaikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi angin Zabur itu angin kencang, dingin sekali, sehingga memorak-morandakan kemah-kemah dan benteng pertahanan musuh yang jumlahnya ada 10.000 pasukan. Akhirnya Abu Sofyan memutuskan, tarik mundur kita semua, nggak kuat kita melihat kejadian alam yang sangat luar biasa gitu. Mundur balik lagi ke kampungnya, ada yang ke Khaybar, ada ke Mekah dan lain-lain. Nah, walhasil harta rampasan, harta benda mereka, unta dan perbekalan lainnya ditinggal sama mereka. Tuh, Ibnu Abbas paman Nabi ya suruh cek tuh kebelah sana kebelah luar gimana keadaan musuh gitu. Begitu laporan sampai kepada Nabi, kocar kacir habis. Akhirnya alhamdulillah pertolongan Allah, ghanimah gitu. Sampai itu di situ yang tadinya pada saat menggali parit itu berada dalam kekurangan harta, berlimpah luar biasa. Itulah pertolongan. Jadi pertolongan kalau udah sampai tidak bisa terukur. Tuh. Terus apalagi yang menarik dalam perang Ahzab itu? Jadi yang 3.000 pasukan kaum muslimin di dalam itu, satu, rasa takut sampai gemeter. Kalau kita takut dihadapkan dengan sesuatu yang hebat itu, kan kita gimana ketakutannya? Para sahabat itu di dalam kepungan para sekutu itu adalah begitu kondisinya. Udah keadaan dingin, sono musuh. Pada awalnya ya gitu, pada saling lempar panah, dari dalam pong panah, dari luar panah. Yo, dari luar mau penuh panah.
Jadi udah para sahabat gitu. Maka ada kalimat mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu adalah dekat. Nah itu di situ ketakutan-ketakutan yang sangat, sehingga para sahabat itu mungkin tidak bisa berpikir untuk apa? Beristighfar kepada Allah atau apa, saking takut. Sudah gitu yang 3.000 pasukan yang ada di dalam itu, karena rasa takut yang berlebihan itu, begitu 1.300-nya pulang kampung, balik dari berbelok gitu, balik kanan belok dari peperangan. Jadi walhasil yang tersisa cuma berapa? 700 orang. Luar biasa, 700 lawan 10.000. Satu berbanding berapa kalau 700? Jadi berarti kalau seorang pesilat satu harus lawan 14 orang kira-kira. Iya, 14 orang dikeliling, wah selesai kan gitu kekuatannya. Maka bala intasbiru wa tattaqu min faurihim hadza yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Hei, ingatlah jika kalian tetap bersabar gitu, niscaya Allah akan turunkan beribu-ribu malaikat bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bi khamsati alafin, jadi 50.000 malaikat. Dari mana? Musawwimin. Musawwimin ya Baitul Iliyin, Baitul Muqaddas gitu. Katanya di sana ada tempat tawafnya para malaikat. Jadi tempat kumpulnya malaikat di Musawwimin. Diperintah oleh Allah 5.000 malaikat turun seperti pada peperangan Badar. Para sahabat nggak tahu kalau ada bala bantuan yang rame. Yang tahu adalah orang-orang kafir Quraisy. Padahalnya di peperangan Ahzab begitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya akan memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemenangan yang telak, karena 10.000 pasukan Ahzab yang bersekutu itu kocar kacir tunggang langgang balik ke kampung mereka masing-masing, dihalau oleh angin zabur, angin yang dingin. Ayo coba Pak Haji, kok puncak katanya sudah nggak dingin ya Pak Haji ya? Yang dingin mana? Gunung Garut tuh umpamanya, gunung mana itu gitu, dingin, anginnya kenceng gitu. Jadi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau cerita tokohnya anu nih berapa orang ini, sejarah tinggal kebet aja, tapi intinya itu gitu. Karena surat Hud ayat 120 itu gitu, manusabbitu bihi fuadaka, agar teguh sabit hatimu, waja'aka, dan agar sampai, agar datang kepadamu fi hadhil haq, kebenaran gitu. Jadi dalam cerita sejarah dalam perjalanan peperangan itu agar sampai kepada Kanjeng Nabi pelajaran kebenaran, waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Mau'izah itu pelajaran, seperti surat An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mau'izah hasanah itu pelajaran yang baik, Al-Quran dan Sunnah, Al-Hadis gitu. Jadi ada waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Akan datang kepadamu yakni kebenaran, pelajaran, zikro, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Berarti dalam kesempatan kali ini harus sampai dalam peristiwa perang Ahzab itu, satu, kebenaran yang hak, dua, ada pelajaran, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sebenarnya gitu, diabadikan kan dalam surat Al-Ahzab ayat 10. Jadi ketika musuh-musuh datang, terlihat oleh Nabi dan sahabatnya ketika ada dalam benteng pertahanan itu, dari segala arah, utara, selatan, barat, timur, segala arah musuh sedang. Maka rasa takut yang ada di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu keamanan atau ketenangan gitu, rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surat Al-Fat, walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakima.
Walillahi junud, dan kepunyaan Allah lah junudus samawati wal ard, tentara langit dan bumi. Tentara langitnya para malaikat, tentara buminya begitu para sahabat. Kita semua adalah jadi tentara Allah yang ada di bumi. Tujuannya atau perannya adalah menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah, syiar agama Allah begitu. Gitu. Bukan membela Islam. Islam tidak perlu dibela, betul Pak. Jadi yang dibela bukan membela Islam. Islam mah sudah wahyu Allah, jaminan. Yaitu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ayat-ayat lain tentang Islam, bahwa Islam itu sudah ada jaminan perlindungan dari Allah. Tapi kita fungsi tugasnya adalah jadi junudus samawati wal ard, untuk memenangkan. Ya, memenangkannya dengan cara apa? Tegakkan agama Islam dalam diri, dalam keluarga, tetangga, jadi karib kerabat yang dekat, yang jauh, meluas sampai kepada seluruh umat manusia. Ditegakkan, disiarkan oleh kita. Gitu. Kalau dibela, kesannya nanti kita bawa senjata, gitu kan? Jadi anarkis dan gitu. Itu yang kita harus bisa memisahkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama, kebenaran yang sampai kepada orang-orang yang beriman, kepada kita dulu, kepada Nabi, para Rasul dan para sahabatnya, gitu. Bahwa pengepungan dari 10.000 pasukan sekutu Ahzab yang ada di dalamnya 3.000 bahkan 2.300-nya menghilang pulang kampung, ngopi di kampung masing-masing, gitu ya. Cuman 700 orang itu berlakulah daya, upaya, kekuatan, ketenangan apapun yang ada pada diri para sahabat dan di dalam diri Nabi dan para sahabat, itu benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah sampai kepada seseorang, orang yang beriman, itu setelah habis bis mentok, kalau kejedot, pertolongan itu datang. Karena sahabat itu benar-benar dalam keadaan kalut, rasa takutnya luar biasa. Kalau kita kan takut sedikit aja udah mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, kalau hari ini persoalan tidak selesai bagaimana ya Allah? Saya akan dihinakan oleh manusia ya Allah. Hari ini pertolongan ya Allah, padahal mah baru sedikit gitu ya. Nah, itu nanti sampai yang disebut apa? Syafaat, karomah. Terus barokah masuk, syafaat, karomah, barokah, rahmat, karunia. Nah, itu sampai kepada kita tidak pakai kurikulum, gitu. Tidak pakai rencana yang memang benar-benar diharapkan oleh kita. Pada saat Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, gitu, pukulkan tongkatmu, pung ke dalam laut, terbelahlah laut itu menjadi jalan yang sangat luas. Apa diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa sudah mentok, mau nyebrang Laut Merah, balik lagi pasukan Fir'aun dan bala tentaranya, udah habis, pokoknya udah mau diapain ya Allah, pasrah, terserah. Gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Itu berlaku di situ. Turun, begitu pok dipukulin, kata Nabi Musa, bisa ya tongkat bisa kebelah. Gitu. Jadi hal-hal begitu bisa sampai kepada kita, bisa. Pelajaran perang Ahzab hari ini kan apa Pak? Sangat mencekam lagi. Gitu, PSBB diulang lagi. Terus ada gini segala macam, semua protokol, pakai protokol kesehatan, Covid-nya katanya lagi dan sebagainya. Coba pekerjaan dibatasi, ke masjid harus jarang-jarang, salaman nggak boleh. Apapun sekarang sedang dikepung kita ini oleh segala mara bahaya. Apa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika dalam pengepungan? Sholat dan sholat, tidak ada lagi sholat dan sholat. Sholat dalam bentuk segala makna, baik sholat nakirah secara kaifiat sholatnya, takbir, diakhiri dengan salam, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu sholat. Dan sholat secara maknawiyahnya artinya apa? Selalu ruku, selalu sujud kepada ketentuan Allah, apapun yang sampai kepada kita diterima oleh kita.
gitu ya. Kalau dalam surat Al-Fussilat, wa qala innani minal muslimin, kita harus nyatakan di hadapan Allah, innani, bahwa aku ini adalah sebagai orang yang muslimin, orang yang berserah diri kepada ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perang Ahzab. Ya kalau dibaca sekilas mah nggak sampai 5 menit selesai. Gitu. Saya baca 3 sumber, termasuk kemarin di ensiklopedia Islam itu lah cuman sekebet sehalaman. Oh, intinya itu. Gitu. Sehingga kita ketemu surat Hud ayat 11 itu, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi ada kebenaran, ada pelajaran yang baik, ada peringatan, zikra kepada orang-orang yang beriman. Kalaupun tidak dikepung oleh musuh, kita sekarang dikepung oleh rasa takut. Ya Pak ya. Awas, hati-hati, harus pakai masker. Oh, kalau nggak pakai masker ini kan begitu. Takut, mau kerja dibatasi, ke masjid harus jarang-jarang. Sama tetangga, tosnya kayak tos preman. Begitu mau salaman, gitu doang. Tos, gitu doang. Kalau nggak dada-dada, gitu kan? Gitu, subhanallah. Nah, ini saatnya kita menggunakan kekuatan Nabi dan sahabat itu di perang Ahzab. Apa? Sholat dan sholat. Berarti sholatnya dipergiat, jadi giatin lagi, baik sholat fardunya atau nawafilnya, gitu. Tuh, waktu saya simak sholat maghrib jangan langsung pulang, di rumah mah gitu-gitu juga ya, gitu. Udah di sini tunggu sampai Isya, ada buku, ada kajian, ada pelajaran. Itu sirah namanya. Jadi sirah nabawi itu tidak ada waktu-waktu tersisa yang sia-sia. Jadi waktu itu selalu digunakan untuk senantiasa nyantol pada Allah. Tadi dalam tadarus surat Qaf ya, yaitu ada kalimat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi ya, di surat Qaf itu hampir akhir itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kenapa pakai kata kami bukan aku? Wa nahnu aqrabu, kami lebih dekat, ilaihi kepadanya, min hablil warid, dari urat leher apa nadi lah gitu ya. Gitu. Yang dekat apanya? Bukan Allah secara fisik zat. Karena tadi subhanallahi amma yasifun, maksudnya Allah terhadap apa-apa yang disifat-sifatkan, disama-samakan, nggak ada. Jadi apa yang lebih dekat dengan urat leher ini? Asma wa sifat. Jadi zikir kita, ingat kita, taqarrub kita kepada Allah, gitu. Itu udah langsung kontak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Kita menyertakan hanya dengan nama Allah, tidak dengan segala-galanya. Disertakan dengan namanya saja sangat luar biasa, gitu. Jadi dalam hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu apabila tidak diawali dengan bismillah fahuwa aqta. Jadi pekerjaan, perbuatan itu tertolak. Maksudnya adalah tidak memperoleh rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik, nanti tadi di intisari daripada perang Ahzab itu apa? Benteng pertahanan pada saat dikepung dengan segala ketakutan, gitu, baik musuh yang sifat nyata atau musuh yang mungkin tidak nyata, seperti virus COVID ini tidak nyata dan sulit, dan sehingga ketakutan itu sampai kepada kita. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya adalah sholat dalam makna yang seluas-luasnya, gitu, baik sholat dalam bentuk nakirah, sholat dalam bentuk kemakrifatan, maksudnya kaifiatus sholat sama makna sholat. Jadi makna sholat dan kaifat sholatnya dijalankan, gitu. Sholat nawafilnya ditambah, gitu. Kalau sholat isya 2 rakaat ba'diyahnya, qobliyahnya di rumah, qobliyahnya di masjid, gitu. Ba'diyahnya kan pemainnya ambil 4, ba'diyah isya
di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Rumahnya jadikan sebagai tempat sholat. Jadi sebagian sholat nawafilnya, sholat sunnahnya gunakan untuk di rumah. Itu secara fikih sunnah luar biasa, luar biasa. Jadi rumah kita nanti benar-benar akan membarokahi kepada setiap siapa saja yang ada di dalamnya gitu. Dibuat sholat, jadi bagi-bagi di masjid 2, nanti di sana 2. Kayak sholat Jumatnya, sholat Jumat kan ada ba'diyah tuh gitu, disunahkan 4 gitu, 2 di rumah, di masjid, 2-nya di rumah gitu. Itu luar biasa nanti gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hijrah ke Madinah itu yang pertama kali dibangun adalah bukan gedung yang mewah, rumah yang hebat, kokoh, tapi adalah masjid. Apa masjid? Yaitu sajada yasjudu sujudan, masjidun. Jadi mim isim makan, nama tempat dari kata sujud, masjidun. Berarti masjid ini tempat sujud, tempat ketaatan, kepatuhan, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid itu bukan tempat perdebatan, bukan tempat diskusi. Jadi agama Islam kalau didebatin, didiskusikan, luar biasa, nggak bakal ketemu. Ikhtilaf, khilaf itu boleh ada gitu, tapi jangan dibesar-besarkan, karena khilaf mah adalah cabang daripada itu ilmu usulnya yang pasti ketauhidan, aqaid khamsinnya, jadi akidahnya harus kuat. Khilaf dan lain-lain perbedaan ini itu namanya cabang, jadi harus banyak maklum. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah dari perang Ahzab ini yang menarik adalah, jadi seberapapun berat yaitu musuh yang sampai kepada diri kita, baik secara pribadi atau jama'i, maka sholatlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi sholat dan sholat. Alhamdulillah, berarti satu pelajaran yang hebat. Sholat yang utama, amalan yang paling pertama akan dihisab. Ketika sholatnya baik, semua akan baik. Sholatnya buruk, semua akan buruk. Berarti persoalan yang hari ini pun dihadapi oleh kita semua adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah sholat. Banyak sholat ya Pak ya. Alhamdulillah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Semoga kita semua memperoleh hikmah yang banyak pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.